Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallahul azim. Hadratul muhtaromin, para alim ulama, para asatidz di lingkungan Masjid Al-Ulama yang sama-sama kita muliakan, para hadirin, wabil khusus jamaah yang hadir pada malam hari ini. Dan insyaallah kita sama-sama senantiasa berharap hidup kita senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga dengan tidak terasa alhamdulillah wa syukur ala ni'matillah kita sudah berada di bulan Rabiul Awwal 1444 Hijriah, di mana bulan ini seringkali diperingati lahirnya Rasulullah SAW. Kalau bulan ini tepatnya hari Sabtu malam Ahad, hari Sabtu malam Ahad 12 Rabiul Awal. Mudah-mudahan kita semua berharap nanti di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kita melanjutkan materi yang seringkali atau yang sedang kita pelajari, kitab Dalilul Falihin, syarah dari kitab Riyadhus Shalihin, masih di bab yang kedua, bab tentang sabar. Tentang sabar, hadis yang ke-47. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Sulaiman bin Suradin radhiyallahu anhu qala kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabbani wa aduhuma qad ahmar wajhuhu. Hadis dari Sulaiman bin Suradin, kata beliau, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu saat saya duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau sedang duduk santai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rajulani yastabani, lalu ada dua orang laki-laki yang sedang saling memaki. Bahasa kita berantem ringan, saling memaki. Kalau berantem berat kan pukul-pukulan, itu namanya berantem berat.
Walu maqad ahmar wajhuhu. Sedangkan salah satu di antara yang dua itu wajahnya sudah merah. Ya, sebentar lagi mau cekik-cekikan sudah pada merah. Wabaqat audahu. Lalu tulang lehernya itu sampai kelihatan ya, orang yang marah. Biasanya orang yang marah itu kan jauh dari hati, makanya walaupun berdekatan suaranya kencang. Kenapa? Karena merasa jauh. Coba kalau orang yang lagi bercinta, walaupun berdekatan ngomongnya pelan-pelan, karena yang main adalah hati. Bahkan mulut tidak ngomong, tapi yang lain ngomong. Akhirnya orang lagi bercinta begitu, mulut itu nggak ngomong, karena yang bermain adalah hati. Tapi kalau kita sedang marah, yang bermain apa? Nafsu di situ, hati tidak ada. Makanya kalau berdoa teriak-teriak. Nah itu orang yang sedang marah itu begitu. Sampai urat lehernya itu tegang. Lalu kata Rasulullah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajib. Di saat dua orang itu sedang berantem, kata Rasulullah, saya akan ajarkan satu kalimat. Kalau kalian mengucapkan kalimat itu, maka nafsu yang ada di dalam badan kamu itu insya Allah akan hilang seketika. Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim dhahaba anhum ma yajidu. Kata Rasulullah, sekiranya seseorang itu mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka hilanglah nafsu yang ada pada dirinya. Faqalu lahu inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam nu'awwidzu billahi minasyaitonir rajim. Kata para sahabat terhadap dua laki-laki itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa beristi'adzah, meminta perlindungan dari syaitan yang terkutuk. Jadi kalau kita sedang marah, yang perlu dilakukan lebih awal itu membaca isti'adzah, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syukur kalau setelah itu lalu kita berwudu, insya Allah akan hilang. Lagi sampai baca basmalah, nggak ada orang mau menggambar Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada, pasti nggak ada. Karena biasanya orang yang sedang marah itu hilang kendali. Di saat hilang kendali, maka nafsulah di situ yang mengendalikan. Makanya di dalam hadis sebelumnya disebutkan, laisa syadid bisur'ati innama syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukan orang yang gagah, pemberani, orang hebat, orang yang cepat marah. Karena tidak ada yang bisa diselesaikan dengan marah. Innama syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang hebat itu adalah orang yang mampu menahan hawa nafsu ketika dia sedang marah. Coba ini contoh yang lagi ngetren, ya Rizky Bilal, hanya gara-gara nafsu dengan istri pasti cerai. Semua stasiun TV, radio, produser film mutusin dia semuanya. Terus netizen yang tadinya mengeluh-elukan, wah, udah mengutuk semuanya. Itu gara-gara apa? Gara-gara marah. Kalau bisa ya, bukan tidak boleh marah. Marah itu manusiawi, tapi harus mampu untuk mengendalikan marah. Tapi ada sahabat yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berikanlah wasiat kepadaku supaya hidupku bisa baik-baik saja. Kata Rasulullah, la taqtul,
jangan marah. Apalagi Rasulullah melakukan jangan sampai tiga, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Karena kala kita ini tidak bisa mengontrol diri kita, sehingga hal sepele aja bisa menjadi bahan marah. Padahal kalau orang yang jaga itu ya tadi orang yang mampu menahan hawa nafsu. Kaisas tadi di surah Inna Nasadid Alladhi Yamriku Nafsahu Indah Betul. Nah kalau kita membaca isti'adzah, maka marah kita itu akan awalnya bisa diminimalisir, lama-kelamaan bisa dikendalikan. Ya. Lau qalaha, kata Rasulullah, jika seseorang itu mengatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim, maknanya ayusidil wa yaqini, dengan membenarkan dan dengan sebuah keyakinan, sebuah keyakinan, la dhahaba anhu ma yajibu, maka akan hilang apa yang menjadi kemarahan di dalam jiwanya. Bisyiddatil ghadabi, maksudnya apa? Bibarakatil kalimat wa ta'til jimmatihi asyarifati bidzalika. Hilang itu karena barokah dari kalimat itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lalu dari asar itu bekas dari ucapan itu yang mulia, karena di situ ada lafzul jalalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah itu lafzul jalalah bahasanya. Lafaz yang agung, lafaz yang mulia. Karena keagungan dan kebarokahan kalimat A'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka hilangkan. Makanya kita kan diharuskan, apalagi di dalam hadis yang lain, ketika kita masuk ke suatu tempat yang kita belum pernah sebelumnya masuk, itu kan disunahkan membaca A'udzu bikalimatillahit tammati kuliah min syarri ma khalaq. Yang kedua membaca Bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi syai'un fil akhir wala isam. Baru membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini yang mungkin bagi orang yang tidak yakin tadi tidak ada akal, makanya harus disiplin wa yakin. Nah di dalam surah Al-A'raf ayat 200 disebutkan wa imma yanzighannaka minasyaiton nazghun fasta'id billahi innahu was-sami'ul 'alim. Jadi kalau orang ingin terlepas dari tipu daya syaitan itu, maka banyak-banyaklah membaca isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena kalau kita tetap berbuat maksiat, berbuat jahat, kan kita lupa dengan isti'adzah. Coba kita mau nyolong sandal, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, enggak jadi nyolong sandal. Orang ingat kok bahwa setan itu menggoda. Kita mau marah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ketika kita marah, ketika kita maksiat itu, di situ sedang tidak ingat kepada Allah. Makanya hidup ini antara dua sisi katanya. Kalau kita sedang taat kepada Allah, maka kita sedang tidak maksiat. Kalau kita sedang maksiat, maka kita sedang tidak. Kalau kita sedang tidur, pasti sedang tidak bangun. Ketika sedang bangun, pasti sedang tidak tidur. Karena kalau orang minum kopi itu nggak bisa tidur, benar kan? Benar lah, kalau lagi minum tidur, ya pasal udah minum baru tidur. Saat saya katanya kalau minum kopi nggak bisa tidur, ya benar. Mana ada orang lagi minum, lagi tidur minum, ya kesel. Setelah minum baru tidur, kan? Ya sama aja. Selagi masih merokok haram untuk jadi imam sholat, benar nggak? Benar. Jadi kalau masih merokok, nggak usah jadi imam. Taruh dulu rokoknya, wudhu baru jadi imam. Lagi ngerokok jadi imam, haram. Ada marah
siapa itu dari dulu berapa makhluk ada yang marah, kubu berkobar-marah. Kalau minum kopi nggak bisa tidur. Setelah minum baru tuh bisa tidur. Makanya ya itu permainan bahasa. Dengan mengucapkan Bismillah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka hilanglah di dalam jiwa. Bahkan ada yang mengatakan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam At-Tirmidzi, Allahumma inni a'udzubika minasyaitonirrajim. Bukan hanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi memakai kalimat Allahumma inni a'udzubika minasyaitonirrajim. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku meminta perlindungan darimu dari upaya perdaya syaitan yang terkutuk. Syaitan bukan iblis. Kalau iblis kan selalu keluar. Apa bedanya syaitan dengan iblis? Nah begini kan, kalau bulan puasa itu pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, kemudian syaitan dibelenggu. Tapi tetangga saya ada yang kesurupan, berarti ada bocor katanya setannya. Bukan yang dibelenggu itu bukan setan, tapi bukan iblis, tapi setan. Karena setan itu artinya sifat yang ada pada makhluk. Sifat jelek itu namanya setan. Maka ini bisa jadi setan. Anak kita bisa jadi setan, istri kita bisa jadi setan. Kan dalam surat An-Nas ini, min syarril waswasil khannas allati yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada setan jin, ada setan manusia, ada setan gepeng. Setan gepeng. Oh, bapak main HP itu 2 jam itu gak kerasa TikTok, cuma nonton doang. Tahu jam 11 aja. Atau nonton yang bikin ketawa sendiri kayak orang gitu. Nah, jadi itu maknanya seperti itu. Wa an Mu'adz bin Anasin an radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qadama ghaidon wa huwa qadir ala ayyutifahu da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil malaiki yawmal qiyamah hatta yukhayyirahu minal huril ilma sya'a. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsul hasan. Hadis dari Mu'adz bin Anas. Di dalam buku dijelaskan Mu'adz bin Anas itu namanya adalah bahwa Al-Juhani. Nah, aslinya Al-Juhani. Panggilannya adalah Mu'adz bin Anas. Mungkin anaknya Anas. Anda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qadama ghaidon, barang siapa yang menahan marah, wa huwa qadirun ala ayyubifahu, padahal dia pantas dan bisa marah. Bapak diomelin sama bos, lalu bapak diem sabar, bukan sabar itu. Bapak bos yang marahin ngelawan dipecat, makanya mendingan ini mah enggak, bapak itu bosnya, anak buah ngomel sama bapak. Kan pantas kalau bapak ngomel lagi ya pantas terus ya, mau bapak pecat tuh kan bisa. Tapi bapak enggak, di situ sabar, padahal punya kesempatan untuk marah. Kata Allah, kata Rasulullah, da'ahullahu subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiq. Nanti akan dipanggil oleh Allah itu di atas pemimpin para makhluknya dari kiamat. Luar biasa ya. Hatta khayyarahu,
minahul masyarakat, sampai orang itu disuruh memilih untuk memilih bidadari sesuai dengan kemauan dia. Kan kita katanya kalau nanti jadi ahli surga sudah disiapkan bidadari, tapi kalau perempuan ada bidadari, gitu kan? Lalu dijelaskan, loh kenapa laki-laki itu apa namanya disebut ada bidadari, tapi buat perempuan tidak ada bidadari. Nah, maknanya begini, karena sifat laki-laki itu sifatnya kan, kalau dia sudah tahta harta pasti wanita. Bapak kalau banyak duit, udah terlalu gitu. Kita nggak begitu karena nggak punya duit aja gitu, nggak bagus dia aja di rumah setengah mati. Udah nggak merokok, nggak ngopi, istri satu susah lagi pada hidup. Kalau orang lain masuk satu, istrinya 4, wajar. Ya, istrinya 4, pada susah ya istrinya 4 ya wajar. Istri cuma 1, udah nggak merokok, nggak ngopi, susah lagi hidup. Nasib itu nggak ada pilihan. Nah, jadi Pak jadi kesana ya. Jadi laki-laki itu memang nalurinya atau perempuan. Kalau perempuan itu nalurinya apa? Keperhiasan biasanya. Perempuan kalau sudah banyak harta itu jarang orang yang beli perempuan yang lain, laki-laki yang lain. Makanya walaupun suaminya aki-aki, yang penting banyak duit, bisa shopping kemana-mana, enjoy dia. Karena yang penting cuan, Walaupun kata orang Sunda, ngenah eon, peduli amat. Tahu maksudnya ngenah eon? Engennya enak, mobil siap, rumah siap, mau shopping kemana-mana, oke. Tapi kalau malam Jumat mau eon, nah enak. Karena sudah di sini nih. Kan rumus laki-laki gini, kalau usia 20 sampai 25 ini, nah kan namanya pandangan hidup. Baru dipandang sudah hidup. Kalau ini pegangan hidup, dipegang dulu baru hidup. Kalau ini perjuangan hidup, berjuang dulu baru hidup. Kalau ini berjuang tak hidup. Kalau ini dulu pernah hidup, pengalaman hidup. Jadi pandangan hidup, pegangan hidup, perjuangan hidup, berjuang tak hidup, pengalaman hidup. Dulu pernah hidup, pengalaman. Jadi kenang eon gitu. Ini main apa? Eonnya itu yang tidak enak. Tapi di dalam surah apa lagi? Jadi nanti orang ahli surga itu sebenarnya kalau perempuan itu mau laki-laki sudah disiapkan. Karena di situ memang nalurinya laki-laki itu ke perempuan, perempuan itu ke perhiasan. Tapi kalau maaf ya, di dunia kan ada perempuan yang free sex, bukan free sex, yang seksnya itu tinggi, ya hipersex. Kan ada sampai nyewa gigolo katanya gitu kan, ya, sampai nyewa gigolo gitu karena hipersex. Nah mungkin nanti kalau di surga walaupun perempuan yang senang dengan ada, nah, sudah dijelaskan. Tapi ada bahasa begini, ungkapan Najwa Shihab itu, Allah itu filosofi dia. Allah itu tidak akan bertanya 5 ditambah 5 itu berapa, karena itu sudah pasti jawabannya 10. Tapi Allah akan bertanya 10 itu berapa ditambah berapa. Kenapa? Karena 10 itu berapa ditambah berapa, jawabannya bisa banyak. 1 ditambah 9 10, 2 ditambah 8 10, 5 ditambah 5 10, 7 ditambah 3
dan seterusnya. Artinya apa? Allah itu tidak akan membawa orang yang ibadah taat kepada Allah pasti masuk surga, itu sudah pasti. Tapi yang akan ditanya itu nanti dengan cara apa kita masuk surga? Kan beda-beda kita masuk surga. Falyatasaddaq bima man kana lahu malun falyatasaddaq bima man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi. Ya mungkin ada orang yang masuk surga karena harta, masuk surga karena ilmunya, masuk surga karena ibadah, puasanya, sedekahnya, masuk surga karena sedekahnya, masuk surga karena sabar. Dia diberikan kehidupan yang serba kekurangan tapi sabar. Nah dia sudah dari kesabaran. Sama seperti tadi, jadi 10 itu bisa berapa ditambah berapa, masuk surga itu bisa dengan cara apa? Jadi orang yang dia bisa menahan hawa nafsu padahal dia mampu untuk marah, maka Allah akan memanggil dia di hadapan para orang-orang yang penting dan akan disuruh memilih untuk memilih bidadari kalau dia mau. Makanya di dalam surah Ali Imran ayat 35 135. Ciri orang ahli takwa itu, ahli surga itu alladzina yunfiquna fis-sarra'i wal kadhibina ghaidhum. Orang yang mampu menahan hawa nafsu. Wal 'afina 'anil nas, orang yang memaafkan manusia. Baru wallahu yuhibbul muhsinin, orang-orang yang muhsin, ihsan. Wal 'afina 'anil nas wal kadhibina al-ghaidh wallahu yuhibbul muhsinin. Ini salah satu atau ciri dari ahli surga. Intinya bahwa ya harus banyak bersabar. Lalu hadis yang ke-49 wa Nabi Hurairah